mobil ini tuh dibeli memang untuk dipakai daily, untuk dipakai bener-bener ngantar anak segala Sangat macam. daily ya. Nah, jadi gue mau bilang bahwa ternyata mobil Korea tuh diterima di semua bengkel sebenarnya. Karena kalau mobil disayang-sayang tuh makin ada aja goresannya. Makin dipikirin makin makin keluar ya. Iya bener sih. Suami pengen Jaksel, ibu-ibu kesel. Ibu-ibu kesel. Selera ya. Oh, lu beli yang banyak aksesorisnya buat lu pretelin. Justru ketika orang udah dilepas, berarti memang dari dulu udah kayak gini. Udah dipakai. Posting motor di Facebook, tapi buat mau gue jual ceritanya. Motornya tuh di depan mobil ini. Gue fotonya di rumah kan. Itu nanyain ada mungkin 10-15 orang nih. Mas, masih ada? Masih? Bukan, itu atasnya dijual nggak? Enggak, gue bilang. Kasih tahu nama ini Amer gitu kan. Terus tiba-tiba dia datang, Abi aku bawa Amer. Terus kaget orang-orang. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car, biar dompet sempit yang penting modify kita lancar. Hari ini kita ketemu dengan temen yang nggak sengaja kita ketemu. Iya benar. Iya, tapi kita sebenarnya udah follow-followan bang. Iya. Di IG. Gue juga udah follow sih, udah lihat terus. Terus gue kayak, bener apa enggak gitu kan? Bener apa enggak? Terus gue ngafalin plat lu. Oh. Ini. Oh oke, gue hafalin, gue inget-inget. Nyampe tempatnya Diego, gue dilihat. Oh iya bener anjir, yang ini akunnya. Akhirnya kita ketemunya malah di tempat kerja lu bang ya kemarin ya? Iya di tempat kerja, di tempatnya Diego. Pokoknya tempatnya dia lah, rahasia ya di mana ya. Nah hari ini kita bakal ngomongin soal mobil yang lucu ini nih. Ini mobil kecil banget ya? Iya kecil lah. Tapi masih bisa muat 5 orang. Dipaksa bisa. Oh normalnya 4 ya? Normalnya 4. Oke, ini nama abang siapa? Ini mobil apa dan tahun berapa bang? Gua Alvan. Mobilnya Hyundai Atos 2003. By the way, kita lagi di parkirannya Kota Kavi. Jadi kita nyantai aja di sini biar nggak usah muter. Soalnya kalau muter nggak dapat parkir lagi. Iya nggak dapat parkir lagi. Sama effort lah kalau harus keluar. Bener. Repot, pokoknya repot lah. Nah kebetulan kita ketemu di sini, kita ngomongin modifannya ya. Oke. Mobil ini tuh banyak banget peritilan culture-nya. Tapi dari luar apa-apa aja yang diubah bang? Luar sebenarnya yang paling kelihatan sebenarnya velg ya. Oke, velgnya. Pakai velg kaleng, gua nggak tahu velg kaleng apa, pokoknya lihat di marketplace lucu ya udah beli. Ukurannya berapa ringnya? Ring 13. Oke, terus dibalut sama dop ya? Iya, dopnya dop custom dia. Jadi pas beli si velg itu udah dapat si sama dop-dopnya. Oh, lucu. Berarti pokoknya ringnya mah masih sama-sama orinya? Masih sama-sama orinya biar nggak perlu beli ban lagi. Jadi hemat budget kan. Jadi dari kemarin beli sampai sekarang bannya masih ban yang kemarin? Tapi akhirnya udah diganti lagi si bannya. Percuma dong. Tapi kan karena kan bannya udah umur kan. Akhirnya diganti. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti mobil ya. Jadi baru main mobil tuh ya kali ini. Sebelumnya main motor bang? Atau main apa? Motor. Oke. Motor. Ya mobil sebenarnya. Jadi ada mobil ya udah buat pakai aja gitu. Karena lihat harganya tuh ngeri-ngeri, velg yang ori udah mahal banget gitu kan. Ayo kita tebak-tebakan ya, kira-kira abangnya suka motor apa ya? Vespa? Iya, Vespa. Wah, langsung bener kan? Pokoknya kalau orangnya agak muda, terus seruan, Vespa. Tapi Vespanya nggak yang ya campur lah, ada tua, matic gitu-gitu. Tapi abang lebih suka yang tahun lama atau tahun baru? Sedikit? Tahun lama pernah pakai, tahun muda. Akhirnya ya tahun muda karena kan biar bisa dipakai cepet aja gitu. Oke. Kita ngomongin soal luarnya ya. Iya. Apa-apa aja yang diubah berarti. Mobil, ya. Bener. Terus habis itu velg udah sama kaki-kakinya diubah gak sih? Enggak. Tapi di permajaan aja sih, cuman nggak dirubah karena nggak ngerti juga mau diceperin, mau di apa, tar dulu deh. Yang penting mobil ini sehat. Jadi gua cerita sedikit. Boleh? Mobil ini tuh dibeli memang untuk dipakai daily, untuk dipakai bener-bener ngantar anak segala Sangat macam. daily ya. Nah, jadi waktu itu belum lah modif tipis, makanya modif pun ya yang nggak yang diceperin kayak gimana. Part yang rusak kita ganti gitu aja sih. Jadi misalnya kakinya bunyi yang mana udah benerin aja gitu ya. Tapi nggak sampai nyeperin. Pokoknya intinya nggak enak di kuping udah benerin. Iya. Gitu. Kaki-kakinya itu, velgnya itu, mesin sama knalpot ada yang diubah? Mesin diapain? Bukan dirubah ya, tapi pada saat dapat
justru sebenarnya pada saat dapet fokusnya itu di mesin dulu. Karena kan buat daily kan, buat daily. Jadi mesin waktu itu turun mesin. Budgetnya kan waktu itu lumayan oke nih bang, pas lu dapet ya. Matic lagi kan? Iya, Matic. Nah, mesinnya waktu itu kenapa nih bang? Pasti ada salah satu yang fail nih. Sebenarnya sih masih aman-aman aja. Waktu itu karena gue beli, boleh nyebut ini nggak sih produk jasa survei, boleh nyebut? Boleh. Jadi gue beli tuh pakai jasa Autospector. Nah terus dari jasa Autospector tuh kan dia ada banyak item tuh. Karena gue nggak ngerti mobil, kalau gue datangin akhirnya cuma ngobrol history aja kan. Nah dari Autospector itu akhirnya ada item-item yang dia bilang, oh ini bagus, ini enggak, ini bagus. Nah terus gue bawa ke bengkel, oh ini cuman packing-packingnya aja katanya awalnya. Ada oli rembes lah, karena mobil umur kan. Bener. Nah jadi pas begitu dapat, gue langsung masuk ke bengkel. Cuman 1 bulan dapat langsung masuk ke bengkel. Ada asap putih halus, kan harusnya hilang kalau pagi-pagi menjelang, kalau udah panas hilang kan? Ini nggak hilang, tapi nggak banyak sih. Tapi terus ya? Tapi terus, cuman nggak yang sampai banyak banget, tipis lah, tipis. Akhirnya gue bilang ke bengkel, terus ini apanya? Bongkar setengah aja. Terus gue tanya, bongkar setengah tuh berapa budgetnya? Kalau bongkar semua berapa budgetnya? Jadinya tipis, ada bongkar semua aja deh. Nah dari situ ternyata apa sih namanya kan seher ya. Terus di dalamnya tuh ada gores dikit. Nah itu yang bikin asap putih. Akhirnya diestimasi, ya udah akhirnya hampir kita ganti banyak lah. Piston set kita ganti. Akhirnya di oversize dari standar ke 50 lah naiknya katanya. Ada efek ke rasa nyetirnya? Harusnya sih lebih tarikannya lebih ini ya, enteng sedikit lah. Oke. Terus water pump segala macem, metal jalan, metal duduk, semua pokoknya dibaruin lagi. Untuk gue yakin dipakai harian gitu. Berarti sebenarnya mesin ini full restorasi? Hampir full restorasi lah. Dan kalau kita dengar ini mobil benar-benar tidak ada suara aneh-aneh lagi ya? Iya. Sama sekali. Hampir ada satu versi, tapi nanti aja deh. Tapi pas lu dapet tuh lu tahu itu masalah mesin bakal ngabisin budget sebanyak itu gak? Tahu. Jadi kan waktu itu karena gua hajar mesin, gua udah share estimasi. Ya. Gua beli ini di bawah 50. Karena budget gua 50 ya akhirnya gua masukin ke mesin. Jadi setelah lu benerin mesin, lebih dari 50 apa enggak? Lebih sedikit ya? Nggak nyampe 60 ya? Nggak nyampe. Berarti teman-teman perlu spare buat itu ya? Yes. Kalau pengen ngecek mobil ini? Iya, tergantung kondisi. Cuman namanya mobil tua ya, kita nggak mungkin bener-bener full mulus kayak gitu ya. Udah 20 tahun. Jadi ya wajar sih ngeluarin spare untuk perbaikan mesin gitu. Range harganya sih menurut gue lumayan oke itu bang. Iya, itu boleh gak rekomendasiin ke teman-teman, apalagi kan ini mobil Korea. Mobil jarang, mobil susah nih ketemunya bengkel yang oke. Ini di mana waktu itu lu benerin untuk sampai serapi ini? Untuk mesin gue beda-beda. Nah untuk mesin ada di Mandiri Jaya di Pamulang. Itu bukan khusus Korea sih. Itu kalian cari aja lah di Maps ya. Mandiri Jaya Pamulang. Itu bukan khusus Korea, tapi dia spesialis turun mesin. Itu yang kemarin turunin mesin lo? Iya, gue taruh sih di Instagram gue, ada tuh beberapa hasil pekerjaannya. Menurut gue cukup rapi banget. Itu di situ. Kalau yang lain-lainnya ya sendiri sih. Apa tuh contohnya sendiri? Ya kayak modif-modifnya. Terus kayak misalkan kemarin gue sempet penasaran masuk ke bengkel resmi, benerin apa oli matic yang bocor, gue masuk ke bengkel resmi, pengen tahu aja. Mahal tuh. Pengen tahu aja maksudnya. Jadi gue mau bilang bahwa ternyata mobil Korea itu diterima di semua bengkel sebenarnya. Cuman bedanya aja ketika partnya partnya nggak semua bengkel punya, aja kita cari. Oke. Jadi kemarin jatuhnya mesin turun di si Mandiri, si Matic tetap di resmi. Iya, Matic, karena Matic kebetulan waktu itu belum bermasalah, hanya ada bocor ya di karternya ya. Apa sih namanya karter di bawah, karter oli maticnya. Karter oli matic sama draft shaft tuh. Itu emang belum disentuh karena masih nggak ada jeduk, nggak ada delay, cuman bocor-bocor oli aja. Lah ketahuannya itu waktu itu pas kapan tuh? Kok lu bisa tahu ada bocor di oli matic? Dari itu, jadi begitu gua dapet yang dari Autospector itu gua ada listnya. Jadi sebenarnya udah ada apa aja yang udah gua benerin. Oke. Jadi pokoknya intinya mesin teman-teman ke Mandiri, kalau matic ya coba di resmi gitu. Nah boleh bisikin nggak ke teman-teman?
Itu mahal banget ya sih ke bengkel resmi. Karena kan ngeri ya. Sebenarnya ya agak mahal sih pasti. Makanya gue ngambil, akhirnya karena udah beberapa bengkel, gue ngambil kesimpulan kalau yang rusak major ya gue balik lagi ke bengkel Mandiri Jaya. Tapi kalau yang ringan-ringan ganti oli itu gue balik ke bengkel resmi. Oke. Intinya lebih rekomen Mandiri ya. Iya. Jadi semuanya ke Mandiri aja kayaknya. Mandiri Jaya. Mesin udah. Knalpot tidak diubah? Enggak. Kaki-kaki sudah. Dari body apa yang ditambahin? Catnya dulu deh kita bahas ya. Ini untuk umurnya catnya masih bagus banget menurut gue. Apakah ini dicat ulang? Kayaknya udah di repaint sama pemilik sebelumnya. Sebelum dijual. Tapi kalau di gua nggak gua repaint, nggak gua poles, gini aja udah. Paling cuci doang. Masih cakep sih. Apalagi dihitung dengan penggunaan sehari-hari. Berarti terus orangnya bukan lu doang kan? Kadang-kadang dipakai siapa? Ya, kalau weekend, kan gua kadang keluar kota tuh pakai mobil yang satunya karena bawa barang banyak kan. Nah ini kadang nggak diem di rumah, dipakai sama orang rumah gitu. Untuk kayak ke Indomaret atau misalkan kayak ke ya belanja gitu lah. Menurut gue lumayan rapi sih dipakai beberapa orang ini. Sebenarnya detail-detailnya ada aja sih, tapi ya udahlah. Karena kalau mobil disayang-sayang tuh makin ada aja goresannya. Makin dipikirin makin keluar ya. Iya bener sih. Oke, dari luar apalagi penambahannya? Itu terus parking pool terus dikasih pemanis depan lampu tuh dummy washer ya. Dummy washer. Terus yang paling kelihatan sih juga atap ya. Fitment atap. Fitment atap itu gua kasih crossbar dari merek Wale. Yang murah-murah aja. Terus gua kasih back rack-nya dari Thule. Back rack ya. Merek apa ya gua lupa. Ya back rack Thule. Habis itu kasih keranjang roof rack tapi bentuknya keranjang gitu jaringnya. Pokoknya, nah ini yang selalu ditanya teman-teman. Karena kan gue belum pernah dapet deh kayaknya yang keranjang. Fahmi udah pernah, cuman gue lupa nanyain. Fahmi. Nah ini tuh sebenarnya bisa berkarat gak sih bro? Sama yang jual sih enggak, karena dia udah di powder coating. Nah itu ya. Jadi powder coating. Pokoknya udah di powder coating katanya. Pokoknya udah di powder coating baru nggak berkarat. Mungkin berkaratnya lama kali ya, karena lapisan catnya tuh lebih tebel gitu, kayak pakai serbuk gitu. Ya ini kayak mobil tapi di coating ya. Mungkin ya, gue nggak terlalu apa. Pokoknya gitu lah. Pokoknya jadi pas kalian beli ini harus yang di powder coating sebutnya. Untuk rack ya. Kalau yang lain kan sisanya nggak full besi ya, jadi aman. Oke, nah itu rahasianya. Karena dari kemarin gue pengen nanya lupa terus. Fitment atap udah, depan udah. Apalagi nih tambahin dari mobil ini? Paling di bawah spion, blind spot. Blind spot monitoring gitu ya? Lagi ya? Udah sih di luar itu aja. Velg, atap udah. Lampu depan belakang tidak diubah? Enggak, hanya dipoles-poles aja supaya lebih mengkilap. Kaca filmnya pakai apa nih? Ini pakai AC luxury. Pokoknya gue kemarin tuh jadi kaca film tuh sempat bening. Terus dibalikin lagi ke 40% karena istri komplain. Karena gue masih punya bayi kan. Kalau lagi dia ASI kan. Kalau lagi pengen menyusui agak risih. Iya benar. Tapi akhirnya gue udah punya solusi. Jadi kemarin gue baru dapat ini sunset. Khusus untuk Atos. Sunset magnetic. Jadi nanti mau gue dari luar nih beneran nggak kelihatan berarti ya? Iya. Agak gelap lah. Jadi nanti mau gue balikin lagi ke 20%, habis itu pakai ini. Emang bandel. Yang belakang kan full tuh. Suami pengen jaksel, ibu-ibu kesel. Tapi so far si istri suka gak dengan gaya modif lu ini? Karena kalau lihat gayanya, banyak anak-anak yang bakal bilang ini lucu banget mobilnya. Istri anak lu gimana nih sama gaya modif yang kayak gini? Suka sih, istri suka, anak juga suka. Ada asal jangan diapain nggak? Enggak sih. Nggak ada ya? Yang penting jangan diceperin sih. Karena kan bawa kalau nggak tahu ya yang lain ya kan bawa derut gitu kan. Biar aman aja. Dari dalam ada yang ditambahin? Ini ya lucu-lucu ya. Folder, terus sunset, terus gua tambahin. Jadi gua tambahin yang fungsi-fungsi aja sih. Ini tidak ada yang diubah dari sini. Nggak ada, paling dibalikin lagi. Jadi sebelumnya audionya tuh nggak ori, gua balikin ori. Nah, tapi susah gak nyari orinya?
agak lumayan waktu itu nyarinya agak susah sih, tapi masih ada lah. Gue bikin ori, terus kan nggak ada Bluetooth ya. Akhirnya gue tambahin FM transmitter. Jadi Biar nggak ada harus Bluetooth-nya. audio bagus-bagus lah, yang penting masih bisa dengerin Jadi Spotify. audio biar back to nih tahunnya, terus tambahin Bluetooth dari situ aja ya. Kan nggak ketara ya? Nggak ketara, iya sama. Yang penting kalau mau dengerin musik masih bisa lah. Nggak harus bagus-bagus banget. Tapi lu tipe yang kayaknya lebih suka dengan ya udah gini aja ya dashboard lu ya. Iya. Nggak terlalu suka yang layar besar yang kayak gitu-gitu. Nggak, mendingan dibalikin ke original. Lu lebih suka kayak gitu ya? Oke. Dan lucunya di mobil ini dia punya buat babysit ya ternyata ya? Iya. Di tahun segini ya? Iya. Cuman dia nggak ada locknya itu, jadi harus diikat ke belakang kalau misalkan ini. Oke. Tapi tetap nggak gampang goyang ya? Enggak. Karena kan di si Car Seat ada yang ikatan yang ke belakang itu kayak ini. Gue ikat ke belakang sih kalau misalkan pergi jauh. Aman sih. Ditambah lagi lu pepetin juga belakang ya. Jadi untuk gerakan lebih sedikit lah. Iya. Oke. Kursi ini orinya? Ini masih ori, masih bawaannya, nggak gua apa-apain. Iya bagus banget, dapat mobilnya bro. Masih. Kok kursinya masih bisa dapat yang bagus bro? Lu beneran nyari apa kebetulan dapat yang bagus? Jadi waktu gua nyari di marketplace itu, gua Facebook cari pasti. Facebook ya. Karena ada beberapa memang harus ada di Facebook kayak gitu. Iya. Biasa gua nyari di OLX, cuman pas mobil ini gua nyari di Facebook. Iya. Oh ada kayaknya mobil bapak-bapak yang dibungkus. Udah kulitan ya? Yang dikasih Winnie the Pooh ini mobil cewek gitu kan. Enggak lagi. Oke. Oh gua seneng karena pasti dia ngejaga isi interiornya kan. Oh justru lu seneng karena pasti buka pasti lebih bagus. I see. Jadi kayak ada tisu-tisu. Oh berarti orangnya memang mungkin bersih dan pokoknya dia ngesayang itu, akhirnya banyak aksesoris yang sebenarnya ya selera ya. Oh lu beli yang banyak aksesorisnya buat lu pretelin. Justru ketika orang udah dilepas berarti memang dari dulu udah kayak gini. Udah kena dipakai. duduk, kenapa? Akhirnya gue cari yang udah disarungin kayak gitu. Habis itu gue buka. Gue nikmatin. Peter sih. Ih bener sih caranya. Ternyata iya lo kayak gitu lo. Jadi sebenarnya pas begitu nyari Facebook gue nggak nyari yang udah bagus fabric gitu. Bagus gitu enggak ya. Ternyata karena mungkin orang itu udah ngerti atau mungkin udah dibagusin gitu. Jadi gue nyari yang kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualnya. Tapi untungnya nggak zonk loh. Lu tau gak kadang-kadang ada loh orang yang ngetutupin tapi yang udah rusak, tau gak lo? Kayaknya kalau kita ini bisa rusak bisa gitu. dapat feel-nya ini deh. Dia nutupin tuh karena rusak atau karena emang sayang mobilnya. Kayak dari aksesoris itu kan. Kayak dia kasih Winnie the Pooh karena emang sayang sama mobilnya sebenarnya tujuannya. Iya. Oh, karena ada saudara gue juga gitu. Jadi begitu dapat mobil langsung disarungin gitu. Tapi berarti jangan dijudge dulu ya. Wah, dangdut nih interior enggak, belum tentu ya. Bisa kita beli. Kita nikmatin bagusnya. Kita tinggal buka. Iya. Masih bagus nih. Tinggal dibersihin dikit kan kali kan. Tapi ini belum pernah sebenarnya belum pernah kayak masuk ke detailing interior exterior tuh belum pernah. Gua bersihin sendiri. Apik banget loh. Rencana sih nanti mau. Dan ini setir buat umur segini nih harusnya udah jeli-jeli bang. Iya, cuman udah agak botak ya karena emang udah 100 gua ngambil tuh 100 ribuan lah, ini udah 121. Iya, kadang-kadang kalau umur segini ininya udah jadi jeli tuh, tau gak sih bisa ditekan-tekan gitu bang jadinya. Tapi ini masih bagus loh sampai ke setir-setir. Berarti orang yang dulu benar-benar ngerawat juga ya bang ya jatuhnya ya? Ngerawat sih. Oke, untung banget sih. Kenapa ya teman-teman gue pada dapat mobil bagus-bagus ya? Kok gue dapat banyak PR dah. Harus sabar. Sama jodoh-jodohan itu. Luar dalam ada lagi yang ketinggalan tambahannya? Udah ya sebenarnya ya? Itu aja sih sebenarnya. Kenapa akhirnya milih mobil ini bang? Murah, Matic gitu sih. Oke, budget dan Matic. Kenapa harus mobil kecil? Karena untuk motong-motong jalan nganter sekolah anak gua. Oh, se-crowded itu kayaknya ya. Jadi kalau dari tempat gua ke sekolah itu di daerah Cilandak, memang ada jalan-jalan khusus gitu. Maksudnya bukan jalan khusus lah, jalan tikus kecil potong belok-belok gitu. Oke.
pakai ini jauh lebih nggak sayang aja gitu. Lebih ke mobil harian ya. Ternyata kayak parking pool dipasang itu sebenarnya bukan buat aksesoris, buat gue lebih ngepasin belok gitu. mepet kiri. Iya. Cerdik. Terus ada mobil depan Fortuner gitu, gue nggak mau minggir juga kan, dia yang minggir kan. Gitu. Iya lo kadang-kadang kayak dia lebih sayang kayaknya. Ya udah kita. Oke. Sebenarnya ini bukan mobil yang paling disayang sih, maksudnya bukan mobil yang diapik-apik gimana, tapi ya fungsional aja gitu. Tapi emang lu orangnya ngerawatnya tidak jorok sih ya jatuhnya. Iya tetap kita rawat, cuman nggak yang harus gimana gitu ya. Depan, luar semua udah, kenapanya udah. 0 sampai 10 ini mobil di angka berapa bang? 9. Satunya kurangnya di mana? AC-nya nggak terlalu dingin banget. Ih lumayan ini. Oh, lumayan ya? Iya lumayan ini. Apalagi ini diem loh. Apalagi ini lagi diem loh. Oh gitu ya? Enggak tahu sih mungkin. Enggak tahu ya. Barang saya menurut gue ya, menurut gue nggak terlalu dingin, tapi kayaknya mungkin bisa di ini sih. Dinginin lagi. Sama apa ya? Ya belum enggak yang ini banget sih, belum in banget. Belum ini. Tapi gue suka ini sih, enggak akan gue jual juga sih. Oke. Gitu. 200 juta? Iya. Tapi bisa jadi 4 masalahnya. Iya. Bisa gue cetak lagi. Bener. Realistis. Iya. Jadi gue kemarin posting motor di Facebook, tapi buat mau gue jual ceritanya. Motornya tuh di depan mobil ini. Gue fotonya di rumah kan. Itu nanyain ada mungkin 10 sampai 15 orang nih. Mas, masih ada? Masih? Bukan, itu atasnya dijual nggak? Enggak, gue bilang. Oh jawabnya bukan enggak? Belum dijual. Karena siapa tahu nanti lagi butuh duit. Apik soalnya sih, dari warna itu apik banget loh. Bahkan di jalan aja orang tuh bisa sampai langsung lihat kan, karena merahnya itu. Ya merah, makanya dikasih nama Amer. By the way sebentar, ini di STNK merahnya merah apa ya? Metalik atau merah cabai atau merah apa? Kalau nggak salah namanya merah tropikal ya kalau nggak salah. Oh, merah tropikal. Oke. Ntar chat ke gue ya. Iya. Itu merah apa ya? Pokoknya inilah merahnya. Merah gitu. Oke, 10 udah. Instagramnya di mana kalau teman-teman? Next modifnya dulu deh. Mau diapain atau udah gini aja deh? Paling ngebeningin lagi kaca film tadi. Oke. Gitu, masih kurang puas ya. Jadi 20% lagi. Oke, pokoknya balik ke tagline kita. Bapak Jaksel, Ibu kesel. Oke. Tipis aja. Keren. Terakhir Instagram mobil ini di mana kalau teman-teman mau lihat update-nya? Amer D1218. D1218 itu apa? Plat nomornya. Karena mau Amer doang nggak bisa, udah banyak yang pakai. I see. Oke. Begitu aja ya? Udah semua? Cerita? Oh, terakhir lupa lagi. Cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini ada gak? Sebenarnya nggak ada, cuman waktu itu sempet jadi aneh kan. Amer kan. Orang taunya, gue nggak tahu ya, cuman kata orang Amer itu anggur merah gitu kan. Jadi waktu itu sempet anak gue diantar sama sekolah waktu dapat mobil ini ya. Jadi kita kalau punya mobil kan dikasih nama tuh. Nah gue kasih tahu nama ini Amer gitu kan. Terus tiba-tiba dia datang, Abi aku bawa Amer. Terus kaget orang-orang. Gue bingung kan. Amer? Oh maksudnya atas merah gitu, bukan anggur merah gitu. Oh. Jadi anak lu ngomong depan orang-orang. Depan orang-orang. Abiku bawa Amer kan. Orang dikira gue neng-teng. Iya, anggur merah gitu. Minum dulu bos. Gak maksudnya orang kok anak kecil udah dididik kayak gitu kan. Padahal masih atas merah. Jadi kalau keluarga pun atau kan ke kakek gue ya, atau kalau yang ini kakek atau minjem Amer ya gitu. Jadi kita menurut kita udah biasa udah gitu. Biasa. Tapi ketika orang-orang denger anak gue ngomong Amer langsung pada nengok, oh Amer apaan gitu. Bagi kali. Astaga. Udah atas merah gitu. Lucu banget. Oke. Gitu aja ya. Oke, thank you banget buat waktunya. Teman-teman kalau suka video ini dan rekomendasi dong mobil apa lagi yang kalian penasaran. Ini termasuk mobil pertama kayaknya ya Atos ya. Di ATTC iya. Kayaknya si Vista iya Vista. Iya. Like, comment, subscribe video ini bisa jadi salah satu rekomendasi baru buat teman-teman untuk modif ini gaya baru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Udah semua ya? Deh, bye.